Selanjutnya, teman-teman bisa lihat bahwa titik tumbuh bibit ini dalam kondisi stagnan. Apabila dalam kondisi stagnan seperti ini dipindah tanamkan, insya Allah resiko stres akibat dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru di lapangan itu bisa dibilang 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Saat ini saya berada di lahan pertanaman cabai kami dan pada hari ini genap berusia 15 HST. Jadi kalau saya sendiri ya, memang paling suka dengan kondisi performa tanaman cabai di usia 15 HST ya seperti ini. Nah, ini belum ada perlakuan apapun kecuali perlakuan insektisida untuk mengendalikan yuyu atau kepiting sawah. Mengingat dari semua pertanaman kita hampir 25% kosong lubangnya akibat diserang oleh hama kepiting sawah atau yuyu. Nah, jadi dari 15 hari setelah tanam sampai hari ini kita belum melakukan penyisipan dari lubang-lubang kosong kecuali kemarin dan hari ini. Nah, setelah hari ini pas genap umur 15 HST, maka kita tidak akan lagi melakukan penyisipan atau penyulaman agar nantinya pertumbuhan tanaman relatif seragam. Jadi kalau ada lubang yang kosong ya tidak perlu diganti atau disisip lagi, ya mungkin belum rezekinya saja gitu. Tapi insya Allah dengan penyisipan seperti ini, persentase hidupnya tanaman sisipan atau sulaman itu insya Allah secara teknis di atas 95%. Karena kita menggunakan bibit sisipan yang sudah tua. Artinya yang tanamnya itu barengan dengan penyemaian bibit sebelumnya yang sudah ditanam saat ini. Jadi kalau secara umur yang sudah kita tanam seperti yang di lapangan ini kan 15 HST, otomatis ditambahkan dengan 25 HST pada masa persemaian, totalnya sudah 40 HST. Bibit yang kita gunakan seperti ini, teman-teman bisa lihat kan secara performa ini adalah bibit yang sudah tua. Kemudian perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya biasanya kalau saya paling senang menanam cabai dengan performa bibit seperti ini. Yang pertama jelasnya umurnya di atas 40 hari. Dan yang kedua performanya itu kurus, tidak gemuk banget gitu. Ini kan dilihat ya, tanamannya bahkan daunnya kuning. Kuningnya ini karena sudah terlalu kepadatan ya, dengan jarak tanam yang begitu rapat, otomatis kan semua faktor syarat tumbuhnya tidak terpenuhi, baik pencahayaan, pemupukan maupun yang lain. Kondisi ini yang saya namakan dengan diet pupuk atau diet nitrogen. Dengan kondisi bibit seperti ini dipastikan pada saat dipindah tanam, tanaman akan kuat dan bisa dikatakan kebal terhadap lingkungan, baik panas maupun curah hujan tinggi. Lihat di sini kriterianya ya, batangnya besar, kokoh, kaku, dan identik dengan kayu ya. Artinya memang udah atos liat dan sangat berkayu. Apalagi di sini memang endemik dengan serangan hama kepiting atau yuyu, sehingga dengan kondisi batang yang seperti ini insya Allah yuyu tidak kuat untuk mencapit atau mematahkannya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat bahwa titik tumbuh bibit ini dalam kondisi stagnan. Apabila dalam kondisi stagnan seperti ini dipindah tanamkan, insya Allah
resiko stres akibat dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru di lapangan itu bisa dibilang 0%. Meskipun nanti secara kekurangannya bibit seperti ini akselerasi atau mulai ngelilir percepatan tumbuhnya itu menjadi lambat. Nah, tapi yang kita butuhkan sampai masa-masa kritis umur 1 bulan adalah tanaman ataupun bibit yang kuat untuk dipindah tanamkan sehingga tidak memberikan efek ketertarikan bagi hama dan penyakit untuk mempenetrasi atau menyerang. Nah, sekiranya kita ini yang sebagai pemangsa dari cabai-cabai yang ada di sini dengan kondisi warna daun yang kuning nggak selera, kemudian batangnya ngayon atau seperti kayu keras gitu. Kalaupun kita masak ini alot. Nah, apalagi kalau hama dan penyakit harus menyerangkan, butuh energi luar biasa untuk bisa menembus dinding sel. Cabai-cabai ataupun bibit seperti ini dipastikan mempunyai dinding sel yang kuat. Jadi kalau saya pribadi sampai umur 3 minggu itu saya upayakan tanaman cabai kami itu tidak gemuk-gemuk amat. Nah, nanti begitu dia sudah stabil dan kita anggap sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan atau lapangan yang baru, maka disitulah saatnya saya itu genjot atau mempercepat proses tumbuh tanaman cabai dengan pengkocoran pupuk maupun penyemprotan nutrisi SAS untuk memacu akselerasi atau percepatan tumbuhnya. Setidaknya selama 3 minggu kami sudah memberikan kesempatan bagi tanaman cabai kami untuk memperkuat dirinya tanpa pemberian pupuk, terutama pupuk N, sehingga semua proses hidupnya itu difokuskan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya baru, serta memperkuat dinding sel. Setelah itu, apabila sudah stabil seperti ini dan mapan, barulah kita mulai akselerasi percepatan tumbuhnya dengan aplikasi pupuk kocor maupun pupuk semprot. Jadi demikian sahabat dan rekan tani review tanaman cabai kami varietas elegan. Selanjutnya nanti akan kita review untuk menjadikan bahan edukasi, motivasi dan pembelajaran bagi kita semua. Saya Budi Harto bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.